ya jemaah, kita mengucapkan banyak terima kasih atas segala kehadiran Bapak menyampaikan informasi-informasi yang berkenan bagi kami. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Dan inilah jemaah kita di Masjid Nurul Falah. Alhamdulillah bertahan hingga 60 orang ada ini. Tapi tadi ada 3 saf, mungkin ada keperluan bapak-bapak kita dan ibu kita keluar karena mungkin ya keperluan kehidupan dan segala macamnya. Untuk itu mari kita mulai dan kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Nurul Falah di Makalu. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, ahli ulama jadi pandai berkandung. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimahullah, serta yang kami banggakan juga tim GSB Gerakan Subuh Berjamaah kami dari Polres Adana. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh rahimahullah, pertama sekali tentu tidak usah-usahnya kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang seharusnya kita harus selalu mensyukurinya. Apakah itu dengan melaksanakan segala perintah-perintah wajib beliau maupun dengan melaksanakan ibadah-ibadah lain yang sepatutnya kita syukuri atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nikmat yang langsung kita rasakan pagi ini tentu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah sampai detik ini masih tergerakkan, terbuka hati kita untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, hingga seperti pagi ini kita masih dengan semangat dan ikhlas untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang langsung kita rasakan kepada Ibu, yang harus juga kita syukuri, itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, atau nikmat-nikmat lain yang harus kadang-kadang kita pikirkan nikmat-nikmat Allah tersebut sehingga kita bisa terus mensyukurinya. Kemudian salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk selalu dicurahkan limpahan kepada arwah yang kita urusan Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang bermaksud rahimahullah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Polres Adana setelah kita laksanakan salat subuh ini, dan kita niatkan mudah-mudahan kegiatan pagi ini karena lanjutan dari salat subuh tak merupakan penilaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami hadir di sini Bapak Ibu dengan istilah gerakan subuh berjamaah. Maksud dan tujuannya adalah kembali mengingatkan, mengajak kita bersama untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan
nilainya seperti haji dan umrah Bapak Ibu. Itu istimewanya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Belum lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain Bapak Ibu yang kita sering dengar, seperti dijaminnya keselamatan kita, atau sholat apabila kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ini sama seperti kita melaksanakan sholat semalam. Itu mungkin salah satu keistimewaan sholat subuh. Kemudian selain karena melaksanakan perintah Allah untuk selalu menyediakan, kami gerakan subuh berjamaah ini juga merupakan dari program Bapak Kapolda Sumbar. Program dari Bapak Kapolda Sumbar untuk selalu kepada kami, khususnya Polri ini, untuk kembali mengajak, sambil mengajak kepada masyarakat untuk kembali meramaikan dan memakmurkan masjid, juga untuk kami sendiri Polri Polda Dakar khususnya dan Polri Polda Sumbar pada umumnya untuk kembali memakmurkan masjid sambil menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang informasi terkini atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Program Bapak Kapolda Sumbar yang lain, Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan yaitu bahwa Bapak Kapolda Sumbar juga menyampaikan bahwa diharapkan kepada kita untuk zero tawuran dan balap liar bagi anak-anak itu, Bapak Ibu. Sampaikan kepada anak kita untuk antisipasi atau tidak ada lagi kegiatan-kegiatan balap liar atau berbentuk tawuran. Kemudian pada kesempatan ini tentu sebelum kami menyampaikan himbauan Kamtibmas, tentu izinkan kami namanya selaku umat beragama Muslim untuk mengajak para kita seluruhnya untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan kami mungkin menyampaikan satu dua ayat mengingatkan kita kembali tentang perintah-perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Apa itu mungkin inti dari maksud dari dua ayat yang kami sampaikan ini akan kita kembali. Yang pertama tentu ayat yang pertama, kalau bagi kami Bapak Ibu tentu ada hubungan dengan situasi Kamtibmas. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan ikuti kata-kata syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhnya kamu. Apa kaitannya dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Bapak Ibu? Apabila kita telah selaku orang beriman telah masuk dalam Islam secara keseluruhan, untuk maksudnya di sini kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dengan meningkatkannya, kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah, tentu secara langsung maupun tidak langsung situasi Kamtibmas itu akan tercipta, Bapak Ibu. Karena kita akan takut kepada larangan-larangan Allah dan kita akan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak ada lagi gangguan. Kita akan takut dengan larangan-larangan Allah, apalagi dengan larangan atau undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung itu situasi Kamtibmas yang kita harapkan akan tercipta. Tidak boleh mungkin seperti yang kami sampaikan tadi bagian anak itu tidak ada tawuran, tidak ada balap liar, tidak ada pencurian, tidak ada kejadian-kejadian yang lain. Karena itu adalah kafah secara keseluruhan masuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang
tidak ada peningkatan atau bagaimana? Seperti halnya kita baru melalui bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan kemarin masih bisa kita evaluasi untuk peningkatan ibadah di bulan Ramadan berikutnya, atau kita evaluasi bagaimana dengan bulan Ramadan kemarin. Apakah sama dengan ibadah-ibadah kita bulan Ramadan sebelumnya? Mulai puasa hari contoh. Yang telah katanya bulan latihan untuk bulan-bulan berikutnya. Apakah ada penurunan jamaah seperti saat sebelumnya? Mungkin di bulan Ramadan pertama kali. Setelah Syawal ini yang selesai Ramadan, apakah terjadi penurunan atau ada kemajuan? Pengertian kemajuan mungkin dulu batasku di belakang. Bapak Ibu ya, bulan Ramadan ini ada kemajuan. Ada bu, maju buku balik. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mungkin pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita di bulan Ramadan minggu pertama mungkin aktif kegiatan bulan Ramadan, kegiatan malam harinya, siangnya aktif membaca Al-Quran atau iktikaf di masjid. Di mana sekarang? Di mana subuh sekarang? Apakah masih ada? Atau jadi kita di rumah balik? Mungkin alat jago, atau mungkin alat jagonya salah di rumah, atau mungkin tidak ada di rumah ini. Itu mungkin Bapak Ibu kita lanjut ke dalam ribuan maklimah secara berurutan. Bagaimana? Kami terfokus pada dari pimpinan kami menyampaikan bahwa Pak Ustaz sering menyampaikan prioritas kepada generasi penerus kita, pemuda-pemuda kita, anak-anak kita. Bagaimana sekarang? Di mana dia sekarang? Yang menurut kata kami dari situasi Kamtimas itu akan tercipta apabila dia sudah sempurna masuk secara keseluruhan ke dalam Islam dan itu. Di mana anak-anak kita sekarang? Apakah tugas kita selaku orang tua, selaku mama, ada kembali mengajak ini untuk meningkatkan keimanan dan takwa, atau kita malah kurang waspada, karena malah lebih memberikan kebebasan dan percaya kepada anak-anak kita. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Ibu kita prioritas ini kalau itu mungkinlah tabiasu ikhlas melaksanakan. Tapi anak-anak kita bagaimana? Anak-anak kita bagaimana? Yang selaku penerus kita nantinya, generasi kita. Apakah kita biarkan? Apakah kita sedang jenuh mengingatkan? Atau kita sudah percaya? Tugas kita Bapak Ibu mengajak terus mengajak. Jangan kita bosan. Apalagi kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Kalau anak-anak kita itu lari dari ide agama atau lalai ya. Dimulai dari lalai Bapak Ibu. Dimulai dia tidak taat kepada Allah Bapak Ibu, sehingga dia akan terjerumus lebih dalam ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Termasuk kepada mungkin pengurus masjid. Mari kita kembali kita rangkul hanya anak pemuda-pemuda, remaja-remaja kita yang ada di lingkungan Simpang Baliuman ini. Kita rangkul kembali, kita aktifkan kembali peran-peran muda-muda kita dan generasi muda kita Bapak Ibu, supaya dia terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Apa contohnya yang sering terjadi saat ini Bapak Ibu, seperti narkoba Bapak Ibu, yang sangat kita takutkan, yang sangat kita takutkan.
itu tersangka atau Bapak Ibu ditangkap di studi itu terjadi di Jongsinan. Baru ditangkap kilo ibu itu lebih banyak. Itu memang kewaspadaan kita Bapak Ibu terhadap anak-anak. Tidak perlu kalau kita wasi kita cek. Apa cek pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mungkin sekali lagi kami sampaikan bima kami hadir mengadakan ceramah Ustaz, rata-rata ceramah itu menyampaikan kepada pengawasan kepada anak itu Bapak Ibu tentang api itu Bapak Ibu, mulai dari risiko Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bunyi api di rumah, mulai dari awal bunyi belum nyium mama dia, takut nyium itu yang akhirnya mau ngajinya. Itu merupakan suatu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Apa isi api itu? Mengaji aja awak seorang manusia boleh kita untuk menceknya. Lain pernah ibu-ibu Bapak Ibu mencek apa-apa anak itu. Jangan diberi berbahasa, kita tak tahu apa isi api tadi. Gambar-gambar, video-video atau mungkin grup. Kalau dengan berkomunikasi dengan lawan jenis mungkin sebenarnya itu tidak boleh pun karena belum saatnya, masih biasa mungkin. Tapi kini ada grup orang itu yang sesama jenis. Itu yang sangat kita perhatikan Bapak. Grup perempuan dengan perempuan, grup laki-laki dengan laki-laki. Kita takutkan grup itu merupakan grup LGBT, homoseksual, lesbian. Itu yang kita takutkan Bapak. Kemudian anak itu minta izin belajar di luar. Maka pernah kita cek memang belajar. Malah kadang-kadang lupa izin ambil lalu di tempat kawan. Ada tugas mungkin tidak bisa ambil pulang. Pastikan itu. Karena memang belajar atau yang kita lakukan tadi. Karena memang pengaruh aktivitas sangat luar biasa ini Bapak. Sangat luar biasa. Kalau tidak itu cek, tidak kita beri waktu, kapan waktunya dia memakai HP, kapan waktunya dia untuk beribadah, kapan waktunya untuk dia beristirahat Bapak Ibu. Dimulai dari hati itu Bapak Ibu. Maka kita ada pengontrolan atau tidak. Dia akan melakukan hal-hal yang baru, contohnya kalau hal-hal yang baru yang ajak apaan? Tapi hal-hal baru yang merupakan ciri-ciri akhir zaman, bagaimana Bapak Ibu? Seperti yang kami sampaikan. Itu mari kita kembali tingkatkan kewaspadaan kita, selalu menjaga anak-anak kemerdekaan kita, selalu menyuarakan yang baik. Seperti kejadian yang terakhir Bapak Ibu. Ya, Sungai Tarak yang Bapak Ibu mentor, jadinya pembunuhan dan yang lain-lainnya. Itu diawali karena kurangnya pengawasan orang tua. Jadi diawali terhadap kejadian-kejadian atau hal yang tidak kita inginkan yang dilakukan oleh anak-anak kita, diawali karena kurangnya pengawasan kita orang tua dan mama. Tidak pernah mulai itu kontrol. Diawali mungkin kalau melakukan bebas biasanya diawali dengan hal pelanggaran yang kecil. Seperti tadi mungkin dia punya motor, atau Pak Kapolda Sumbar tadi diawali dengan tawuran, balap-balap liar, berkumpul-kumpul. Diawali dengan itu Bapak Ibu. Masuk narkoba, menjubur narkoba. Masuk kelompok-kelompok perbuatan lain akhirnya terjerumus di situ Bapak Ibu.
dari hal-hal yang kecil. Kalau bahasa kami diawali dari hal-hal kanonyo dimulai tidak taat kepada Allah, nyulalai, sehingga setan lebih gampang untuk mengetahuinya. Secara pelan-pelan, secara berangsur-angsur yang lebih terjumus akan terjumus terus ke dunia yang tidak kita inginkan Allah. Sehingga muncul permasalahan penyesalan di akhir tidak ada gunanya. Itu mari kita kembali mengingatkan, mengajak kita semuanya untuk selalu menjaga anak keponakan kita, Bapak Ibu, karena itu adalah generasi penerus kita, keluarga kita, lingkungan kita, agama kita, negara dan bangsa. Baik dia saat ini terjaga, kita saat ini insya Allah ke depannya pun akan terjaga agama kita, bangsa kita, negara kita, masyarakat kita pada khususnya. Itu Bapak Ibu, mari nilai kami lebih terfokus kepada anak-anak penerus bangsa ini, anak kita di mana ini, mungkin berada di rumah ini. Kita ajak kembali untuk kembali mengumpulkan masjid. Mungkin itu Bapak Ibu bisa kami sampaikan. Sekali lagi yang bisa kami sampaikan adalah mari kita sama-sama kembali mengumpulkan masjid. Kita gerakkan kembali masyarakat, pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah dan mengumpulkan masjid. Kemudian kita jaga anak-anak kita supaya terjauh terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu bisa sampaikan Ustaz. Mudah-mudahan dalam penyampaian kami ini bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan tim kami yang menyampaikan dari GSP Polres Sananata, dan bermanfaat juga bagi kita semuanya jemaah dan kaum muslimin muslimat yang mendengar mungkin di rumah. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tidak pada tempatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak-Bapak dari Kapolres. Kita baru tahu ada gerakan GSP, gerakan subuh jemaah. Sungguh luar biasa Bapak dan Ibu. Ini peluang dan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama berinteraksi, atau mungkin ada yang perlu kita tanyakan, berdialog dengan Bapak-Bapak kita. Silakan Ibu dan Bapak ada 10 menit. Ada 1-2 orang yang bertanya tentang Kamtibmas dan segala sesuatu yang terasa di hati kita. Ada mengenai kita mungkin di jalan, di mana, apa yang kita lihat, mumpung Bapak kita ada. Tadi Bapak dan Ibu 1-2 orang kita tampung pertanyaan. Bapak dan Ibu silakan. Ya, silakan Pak Yadi ini. Yang pertama, untuk pertanyaan disampaikan kepada lantas atau polisi lalu lintas dalam ini yang merasakan adanya lampu kuning, yang biasanya lampu kuning itu pada umumnya hanya untuk bakapui. Ini lampu atu foto yang pakai lampu warna kuning, sehingga ini meresahkan kepada pengemudi lain. Itu pertanyaan kepada yang kedua yang disampaikan jamaah berkaitan dengan organ untuk pesta yang melebihi waktu jam 12 malam, maka Nabi sampai jam 7 malam. Bagaimana tindakan dari pihak kepolisian bekerjasama dengan Polri atau Kesmatan untuk menertibkan organ di rumah pesta yang sampai lewat dari jam 12 malam. Demikian. Pertama, lampu tembak. Memang malam dengan meresahkan dari mobil atau motor malam hari, banyak mobil-mobil ini pakai lampu tembak atau lampu tambahan yang sangat meresahkan kilometer. Jadi ini bagaimana mengatasinya? Yang kedua
kampus Islami, tapi ada terkadang yang sampai larut malam, sampai jam 12 atau sampai yang melebihi lah, banyak yang kita beristirahat dan mengganggu. Mohon tanggapan dari Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Saran masukan yang disampaikan yang pertama menyangkut tentang lampu kuning atau lampu yang dinyalakan. Kita akan kembali tertibkan, kita sampaikan kepada kualitas khususnya tentang hal termasuk yang lain mungkin kembali disosialisasikan atau diterapkan, diingatkan oleh lalu lintas nantinya terhadap komponen-komponen pendukung ke depan yang tidak sesuai dengan kedudukan yang berlaku pada undang-undang. Termasuk lampu lem bahwa lampu lem ini kan sekarang mana yang disebut mengacu di belakang. Insyaallah kami sampaikan kembali nanti kepada Pak Kasat Lantas khususnya kembali menertibkan, mengingatkan masyarakat kita. Yang kedua, masalah organ ini Pak. Kami bukan kembali kami mengingatkan bahwa di kampung itu tentu ada wali negari, ada perangkat negari, kembali disosialisasikan atau dibuat pernah yang wali negari itu mungkin Pak. Ya wali negari pernah peraturan negari bagaimana tentang kegiatan-kegiatan mungkin seperti organ tunggal tadi yang di luar jam itu diingatkan. Biasanya orang kepala itu coba kan datang ke wali mohon izin, ya wali mohon izin menyampaikan informasi, izin keramaian atau proses akan kami sampaikan nanti. Cuma tetap namanya masyarakat kita tentu terus disampaikan bahwa dalam melaksanakan keramaian baralik atau hal lain tentu ada waktu yang diharapkan sesuai dengan waktu peruntukannya, misalnya sampai jam 10 malam atau paling lebihnya semuanya, sehingga tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat. Apa kita sampaikan juga ini mungkin ada Babin Kamtimas, Babinsa, kita sampaikan kami punya grup apa hasil dari GSB pagi Ibu, kami sampaikan begitu keinginan masyarakat khususnya jamaah Masjid Nurul Falah disebut oleh Marco atau saran masukan dari jamaah pada subuh akan kami sampaikan nanti akan kami teruskan insyaallah. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ini menyangkut dengan anjing liar. Sekarang sudah banyak kedengaran. Kalau dulu terdengar tuh dari Kristen ada bunga anjing, Pak ya. Kalau sekarang terdengar tidak kedengaran dengan Pak tahu mungkin. Saya yang tidak mendengar. Jadi bagaimana tindakan dari Kristen untuk menertibkan anjing liar yang tidak dijarah bebas dilepaskan di masyarakat sebenarnya. Makasih Pak. Kami mungkin sebelum Lebaran potong lalu jalan bekerjasama dengan dinas pertanian masalah. Kami gunakan kalau misalnya di daerah sekolah mulai berdasarkan balik, kami akan komunikasi dan bekerjasama wali Bapak. Betul tim, maka ditampung. Ini masalah terakhir, lalu boleh duduk Pak. Ditampung kok di apa untuk petang ada kegiatan Pak sebelum mulai dari Fitri mungkin sampai pagi yang jalan di sekitar pasar Pusaka karena kami kebetulan pribadi rapi bergabung dengan tim dalam rangka Hari Besar Islam malam itu disampaikan untuk menentukan dan dilaksanakan PRI itu masyarakat memberikan engineer karena waktu itu pas karayu di lapangan tentunya lapi di luar dulunya di bawah lapangan ada orang itu sudah berbeda ada dulu insyaallah kami sampaikan ketika sampaikan tadi kami punya guru mungkin Pak Kasat Bimas ada Pak Kasat Bimas betul hadir mungkin disampaikan dari bersama dengan
solusi bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan. Kalau bisa kita menyampaikan, kalau kita bisa melaksanakan, kita dulu yang menyampaikan kepedulian kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak selesai jawab, ada secara berjenjang yang bisa kita sampaikan seperti kegiatan saat ini kami tampung, atau di luar kegiatan ini ada Provinsi Kamtipmas, ada Provinsi Koramil, ada Provinsi Negari, atau ada informasi-informasi narkoba yang kami sampaikan tadi, kepedulian kita Bapak Ibu untuk meneruskan informasi itu. Jangan ada pembiaran, narkoba masuk ke dalam kita biarkan. Kita informasikan kepada secara berjenjang, bisa langsung telepon atau kasat narkoba selaku informan, dan akan dilindungi Bapak Ibu. Kerahasiaannya orang-orang. Kadang-kadang orang takut orang narkoba kalau jadi saksi berdak. Undang-undang narkoba mengatakan bahwa akan informasi informan itu akan dilindungi, tidak akan dijadikan saksi. Yang Bapak Ibu. Kalau kadang takut Pak Ustaz Ketua sampaikan bahwa telepon atau pemakai narkoba kalau menjadi saksi, tidak. Dirahasiakan, ya kebetulan kita dalam hal-hal yang tidak kita inginkan itu sangat kami perlukan, sangat kami butuhkan. Informasi-informasi seperti ini, terima kasih. Termasuk informasi-informasi narkoba, masalah-masalah dia seperti kami pernah di Kota tadi, apa disampaikan di masyarakat di situ, bahwa dia ada kami bagi mata Kota lagi, yang dijelaskan, itu yang disampaikan. Jika berlian kumpul anak muda, lalu sampai ke pemandangan rancang, jalan rancang, ini belum muncul. Berlian, kumpul-kumpul, seperti yang kami sampaikan tadi, kumpul-kumpul sore-sore sampai malam, nyebut dulu atau berapa, tapi dulu bersama. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana dengan anak-anak kita? Di mana ini? Sebelum boleh pulang di rumah alhamdulillah pulang, sehingga hal-hal yang kita inginkan terjadi Bapak Ibu. Mungkin itu mesti doa Bapak Ibu. Insya Allah ke depan tambahan Bapak Kapolres kita sudah berganti. Ke depan kita akan mengajak Bapak Kapolres kita untuk kembali untuk juga ikut bersama-sama kita GSP ini dalam rangka mengajak masyarakat kita mengingatkan interaksi seperti yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, cukup. Terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Lewat 4 menit ya suruh hampir setengah 7 sekarang, ya 6:50 menit. Terima kasih Bapak-Bapak kita dari Kapolres Gerakan Subuh Berjamaah ini, luar biasa ini, kesempatan bagi Masjid Nurul Rahman. Mudah-mudahan ini tidak satu kali ini aja dan bisa bersama nantinya. Sangat bermakna dan berarti informasi yang disampaikan beliau, terutama tentang dia Kamtipmas dan generasi muda yang mungkin akan meresahkan gitu ya. Seperti yang yang ditanyakan tadi, ada tambahan itu Pak. Pertama ada malam-malam itu dari anak-anak muda yang bawa motor, sepeda motor, tapi lampu kita hidup. Pakai lampu motor, lampu kita hidup dan nyala. Ini sudah memakan korban di Sumayan. Bulan puasa tahun kemarin, lampunya tidak nyala, anak muda bawa lalu terperang. Nampak itu banyak kita temui di jalan. Lalu kan ada sing anak-anak kita yang mampu ya, mungkin anak-anak muda kita itu ya perlu juga diberi pembinaan ya. Mudah-mudahan ini akan sampai kepada Bapak dan Ibu generasi muda kita akan terjaga bagaimana. Kita tarik tadi kita baru tahu nampaknya bukan yang berbaju coklat ini polisi namanya. Kita ini juga polisi namanya. Polisi itu pribadi kita. Ya, orang disiplin, orang polisi ini disiplin, teratur. Kalau bisa kita teratur, disiplin, ya kita menjaga diri kita.
Jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita dari hal-hal yang membahayakan tadi. Demikian saja kami dari pengurus masjid dan ulama. Terima kasih banyak dan mungkin setelah kita akan foto bersama. Itu sebagai terima kasih bagi kami karena di sini tadi ada grup masjid ulama. Kita sampaikan kepada para tahu yang di Jakarta memang kegiatan yang sangat positif sekali. Malam tadi kita telepon, alhamdulillah panas biar kita ini, subhanallah, kita tidak jangka bahwa kita seperti Bapak ayah. Jadi jangan jangka itu Pak polisi tidak bisa baca ayat bicara. Itu tadi surat Al-Baqarah ayat 208, Al-Asr ayat 18. Beliau tambah tadi, subhanallah, sangat menyentuh sekali kajian beliau dan satu informasi. Demikian saja kami dari pengurus mewakili Pak Loket kembali. Subhanallah, terima kasih dan kita akhiri dengan foto bersama. Kami dari pengurus memberikan mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah. Di samping apa ada enggak? Di samping apa ada? Hitung saja video deh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir.